Anak-anak, mari kita baca bersama-sama surah Al-Isra 26 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam bacanya sudah mulai bagus. Kepernyaan anak hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya absen. Anak-anak, apa masih ingat pembelajarannya kemarin? Masih, Bu. Tentang apa, Nak? Lomba-lomba kebaikan, Bu. Iya, betul. Contohnya, 1. Saling membantu, memberikan makan anak yatim, ikhlas dalam segala hal. sehingga kita menghindari dari perbuatan yang tercela. Jadi kita berbaik-baik begitu ya. Untuk silaturahmi itu kan bagaimana? Kita itu berhubungan dengan baik, otomatis menghindari sifat-sifat yang tercela. Seperti materi yang akan kita pelajari, yaitu menghindari hidup berfoya-foya, sun'ah, riya, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Menganalisis manfaat menghindar sikap hidup berfoya-foya, riya, sun'ah, takabur, dan hasad. 2. Membuat karya berupa konten dan publikasi di media sosial. 3. Menghindar sikap hidup berfoya-foya. Anak-anak itu saya putarkan video, kemudian amati, kemudian temukan perilaku yang ada di video tadi, kemudian dilanjutkan buat quotes. Quotes itu adalah kata-kata yang membuat diri kita, jadi nasihati dirinya. Kemudian dimensoskan, bagi yang membaca otomatis kita anggap aja sebagai pencerahan, ya, pencerahan bagi yang membaca. Yang ketiga yaitu LKPD sebagai evaluasi, nanti ada di Google Form-nya ya. Sekarang anak-anak, sebelum pembelajaran mari kita kerjakan itu yang ada di Google Form yang sudah dibagikan sebagai asesmen awalnya. Kita semua. Nah, pernahkah kalian melakukan amal ibadah yang diumumkan begitu loh ya, kasih begitu, dimensoskan, itu kan minta dipuji sebagai pujian ya, sebagai pujian agar merasa dikira supaya dipuji yang begitu. Anak-anak kalau sudah merasa seperti itu, hati-hatilah, karena itu amal akan sia-sia. Karena sebab itu, karena sun'ah masuk karena disut. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Nah, sedang tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddil tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbi
bihi kafura. Yang Artinya, berikanlah kepada kerabat-kerabat dekatnya, hanya juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. dalam kehidupan jika sudah banyak harta, maka kita mesti konsumtif tanpa berpikir panjang mau beli apa semau gue, enjoy aja begitu ya, tanpa memikirkan butuh atau tidak di keluarga kita atau kita sendiri. Itu namanya pemboros. Dengan begitu maka kita harus menghindarinya. Karena yang dicontohkan tadi sudah terlihat pada saat ada acara, gitu kan? Ada acara itu ada yang melihat makan berlebihan, begitu tidak lihat dari perutnya, kemudian pakai perhiasan yang banyak. Tapi memang ada yang cocok begitu kalau dilihat, tapi ada juga yang seperti toko berjalan begitu. Sedangkan dampak negatifnya, dampak negatif sifat hidup berkoyak-koyak. Satu, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. Dua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Tiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Itulah dampak negatifnya, supaya kalian semua mengerti dan menghindarinya. Bagaimana cara menghindarinya? Hidup berfoya-foya, sifat berfoya-foya. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. 1. Membelanjakan harta sesuai prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. Selanjutnya yaitu pengertian sun'ah dan riya. Pengertian sum'ah dan riya. 1. Sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. 2. Sedangkan riya adalah upaya beribadah dengan niat mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Oleh karena itu kita ayo selalu meluruskan niat. Apapun itu yang mau diamalkan, apapun itu kita harus selalu niat kita ditoto, ya, niat kita ditata. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan sum'ah ataupun riya. Dan ciri-ciri sum'ah dan riya adalah 1. Selalu menyebut dan mengutip amal baik yang bisa dilakukan. kita harus jangan dampak negatifnya. 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang dikerjakan. Bagaimana supaya kita terhindar dari sifat sum'ah dan riya? Cara menghindari sifat sum'ah dan riya. 1. Meluruskan niat. Demikian kita harus selalu istiqomah dalam melakukan hal tersebut untuk menghindari sifat sum'ah dan riya. Pengertian takabur adalah seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Dan sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Poin yang ketiga ini loh, mata hati kita sangat sampai terkunci karena akan dampak kita akan kurang bisa menerima nasihat ketua ataupun kritikan. Padahal kebenaran itu jangan melihat siapa yang ngasih, tapi lihatlah ketua nasihatnya itu kritikannya. Bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindari sifat takabur, 1. Menyatakan kelemahan. Ikhlas dalam melakukan ibadah, tidak selalu ikhlas. Sedangkan pengertian hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kerimanan orang lain. Hasad pun ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis hasad adalah 1. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain. 2. Mengharapkan hilangnya
merasa tidak Nah, dampak negatifnya adalah dampak negatif hasad. 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadi bisa dan bisa. 3. Menghalangi keinginan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. 4. Meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. 5. Merendahkan martabat orang lain. bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindari sifat hasad: 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak rasa syukur. Nah, supaya kita itu diterima amal ibadah kita, yaitu 1 dengan beramal dengan berlandaskan ilmu. Kemudian berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, nanti saya putarkan video kemudian amati dan diskusikan secara berkelompok. Diputar kursinya nanti berkelompok. Kelompok 1, 2, 3. Dan itu sudah yang dipertanyakan sudah ada di slide itu, oke? Sifat yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian temukan pelajaran yang dapat dipetik dari video tersebut. Jadi silakan yang diamati kemudian dipresentasikan. Tadi sudah videonya sudah terputarkan, silakan dikerjakan. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1. Sifat yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Sifat boror, 2. Suka pamer dan sombong, 3. Menghormati orang yang lemah. Pelajarannya dapat dilihat dari video Selanjutnya membuat fokus ya, kata-kata bijak untuk diri kita, rekomendasi kita, dan untuk pencerahan bagi orang lain yang sudah dimensoskan. Habis itu kamu mensoskan. Ini dari kelompok. Jangan pernah bangga diri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, seseorang hendaknya tidak bangga dengan amalannya meskipun sudah mengerjakan banyak amal soleh, bagaimanapun amalannya dengan hak-hak Allah padanya. Terima kasih anak-anak sudah melakukan dari awal hingga akhir untuk pelajaran hari ini dengan Google Form. LKPD ada di Google Form yang sudah dibagikan. Anak-anak pelajaran dari awal hingga akhir, anak-anak sudah mengerti dan silakan disimpulkan. Kesimpulannya adalah senantiasa membentengi amal kita dengan 1. Merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.